Virgi, pertanyaanmu apa? Kamu fakultas apa? Aku dari Teknik Elektro. Ini apa namanya, fakultas yang dulu saya impikan, tapi saya tidak pernah mendaftar. Virgi, pertanyaannya. Gini Pak, Gimana? kan saya jurusannya Teknik Elektro dia Pak. Ya. Yang dimana orang-orang stigmanya pasti bilang ini jurusannya cowok. Oke. Nah, sedangkan saya sekarang berdiri di sini, Ya. tadi jadi salah satu perempuan yang berdiri Ya. buat bertanya. Oke. Saya punya mimpi besar di jurusan ini. Harus. Tadi juga banyak kan yang bakal berhubungan sama elektro. Oh ya. Tapi pada kenyataannya, Ya. pekerjaan yang tersedia, lapangan pekerjaan yang tersedia, semuanya pasti cari laki-laki Pak. Siapa? Dan kalaupun misalkan di peraturannya nggak ada mesti laki-laki atau perempuan, Ya. ujung-ujungnya pasti yang diterima laki-laki dengan alasan ini perempuan sudah usia menikah nih, nggak bisa diambil. Nah, bagaimana sih cara kami para perempuan-perempuan yang ada di sini supaya bisa menjadi insinyur yang hebat? Kamu lihat Virgi, yang tepuk tangan bukan hanya perempuan, yang laki-laki juga bertepuk tangan, artinya mereka support kamu. Betul, dia supporting you. Saya kuliah pasca sarjana politik di UI. Di UI waktu itu saya masih DPR karena orang tua saya sebenarnya nggak mampu biaya saya kuliah, sejak S1 juga nggak mampu dia. Tapi orang tua saya orang hebat. Bapak saya polisi pensiun, pangkatnya tidak tinggi. Jadi kami hidup dalam tidak cukup lah. Ibu saya pekerja yang tangguh karena dia mengerjakan semuanya dan tidak dibayar. Saya bela ibu saya. Ibu saya nggak kerja Pak, ibu rumah tangga. No, ibu rumah tangga itulah pekerjaan paling hebat di dunia. Jangan salah. Suatu ketika saya tertarik pada dua mata kuliah yang saya pilih sendiri. Yang satu Women in Politics, yang kedua Gender Mainstreaming. Dari situ ternyata memang perlu ada gerakan dimanapun. Maka di parlemen didorong mesti ada minimum 20% perempuan bisa masuk di parlemen. Meskipun tidak terlalu banyak orang tahu. Apa mana angka 20, kenapa tidak 50 dan seterusnya. Kalau nggak sekolah itu, nggak pernah baca buku, maka dia tidak akan bisa. Itu ilmu pengetahuan. Kesadaran itulah yang membangun kemudian saya waktu itu menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Dan saya fight. Ketemu dengan orang-orang setelah saya belajar dan mendapatkan insight lebih banyak tentang persamaan gender. Dan banyak orang tidak tahu gender itu seolah-olah perempuan. Gender adalah perempuan, salah. Gender itu jenis kelamin. Jadi laki-laki perempuan sami mawon. Tapi bukan Laura loh ya, gitu. Tahu Laura? Tahu nggak? Pinter loh itu lanang orang itu ora jadi. Nah, perjuangannya harus ada. Bagaimana dengan seperti itu sekarang ada komisi perempuan? Bisa disampaikan ini hak asasi, hak. Apa yang kemudian mesti dilakukan? Sekarang Virgi, profesi itu begitu banyaknya dan kamu punya opsi yang banyak, choice-mu banyak. Kamu tahu nggak? Sekarang saya wawancara anak-anak muda yang sekolah di perguruan tinggi hebat seluruh dunia bahkan, termasuk penerima beasiswa LPDP. Kalau saya tanya, kamu mau kerja di mana? Saya pengen kerja di perusahaan itu tapi 3 tahun aja Pak. Loh, kenapa begitu? Enggak, saya nggak mau diikat Pak. Habis itu saya mau pindah, saya mau ke sana, saya mau ke sini. Itulah shifting paradigm hari ini yang terjadi pada anak muda. Kamu jangan kecil hati. Jangan pernah kecil hati. Kalau kita masih bertemu suatu ketika, kalau kamu ditolak seperti itu, kontak saya. Baik Pak, terima kasih. Oh iya. Jadi perjuangannya masih panjang. Perjuangan kelompok perempuan itu seperti orang bertepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan yuk. Ada bunyinya? Sekarang kamu tepuk jari. Ada bunyinya? Tidak. Coba kamu tepuk dengan 2 jari. Ada bunyinya? Naik dikit ya, karena bergerak. Dari 1 ke 2. Coba 3 jari. Makin keras, coba 4 jari.
Coba 5 jari. Itulah progres sebuah perjuangan. Disitulah dari 2 mata kuliah itu saya dipahamkan kenapa harus ada tindakan afirmasi alias affirmative action. Sehingga kalau 2 skor kepala dinas Jawa Tengah berlomba, 1 perempuan 1 laki-laki, skornya sama, saya pilih perempuan. Karena biasanya perempuan itu kalau disuap nggak mau. Otak korupsinya juga nggak terlalu. Maka saya bilang, jangan korupsi, jaga integritas. Siapa? Itu ditekan kayak apapun, paling banter senjatanya 1, nangis. Tapi selebihnya dia tidak bergeming dari tempat. Wah, ini hebat. Kamu bisa hebat dan kamu bisa kerja untuk apapun, even kamu jadi presiden. Amin, Pak. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya harus pamit teman-teman, belajar yang rajin. Sekali lagi minta restu orang tua. Pesan saya, cintai bangsa dan negara. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!